Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam sapaan pengharapan. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik tentang santai menunggu. Terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersama boleh diberikan waktu untuk bersaat teduh. Maka tolonglah setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, biasanya di dalam paduan suara ataupun musik kan juga ada bagian sopran, alto, tenor, bass. Kalau yang musik kan beragam kan ya, apalagi musik orkestra. Ada timpani, trompet, ada string, piano, dan yang lainnya. Nah Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita ini, kita mengamati bahwa ketika orang-orang bernyanyi di dalam paduan suara ataupun bermain dalam musik, masing-masing bagian suara ataupun masing-masing bagian dalam musik, mereka juga sedang menantikan gilirannya untuk bisa bernyanyi atau bermain. Tetapi selagi mereka menunggu, mereka juga harus berfokus kepada partitur yang akan mereka lihat dan juga bagian mereka di dalam menyanyi atau memainkan alat musiknya. Nah Bapak Ibu, terkadang kalau kita memiliki peran di dalam hal itu akan menjadi bertanggung jawab ketika kita menunggu. Tetapi kalau kita berada di dalam penungguan, penantian yang lama di dalam kehidupan kita, kadang itu terasa sulit ya kan ya. Kita melihat bahwa kebanyakan dari kita ini suka sekali dengan hal yang langsung wes cepet, efisien, wes pokoknya hasil dan jawabannya instan. Seringkali manusia senang yang demikian. Tetapi kita melihat bahwa ternyata menunggu ini adalah bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu. Suka atau tidak, menunggu itu butuh kesabaran. Dan kita melihat bahwa menunggu anak-anak kita bertumbuh dewasa juga lama. Menunggu saat benih berubah menjadi suatu makanan, saat musim beralih ke musim yang lain, kita butuh upaya yang besar. Dan kita juga melihat Bapak Ibu, kita ini bisa menunggu selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun untuk jawaban doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Untuk bisa jadi permintaan maaf yang terlambat, untuk sebuah waktu yang tepat atau mimpi yang akhirnya bisa terwujud. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal menunggu, santai dalam menunggu, itu berarti kita juga butuh keberanian. Raja Daud sekitar 3000 tahun yang lalu, dia tahu apa artinya menunggu waktu Tuhan. Menunggu untuk menjadi seorang raja, menunggu untuk diselamatkan dari para musuh. Bahkan dia katakan kan ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikan Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu, kalau saja Daud berpikir bahwa menantikan Tuhan itu cukup penting hingga dituliskan 2 kali di dalam satu ayat, mungkin kita juga harus memperhatikannya dengan baik Bapak Ibu. Namun kita melihat bahwa menantikan Tuhan itu bukanlah sesuatu alasan untuk tidak melakukan apapun. Sama seperti orang-orang yang bernyanyi dalam paduan suara dan juga pemain musik di dalam orkestra. Mereka menanti bukan langsung leha-leha santai terserah, akhirnya tiba-tiba bagiannya kaget, enggak. Tetapi mereka melihat partitur mereka dengan baik-baik sehingga mereka tahu kapan gilirannya. Hidupnya itu juga dia menantikan Tuhan secara proaktif. Di dalam waktu itu kita menantikan Tuhan, kita bisa melakukan komunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita boleh mencari sidik jarinya di momen-momen biasa, membaca kisahnya dan juga merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa melayani orang-orang di dalam keluarga kita dan juga di luar lingkungan kita dengan mengucap syukur atas karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kita pasti meyakini bahwa ketika kita juga bertanggung jawab di dalam masa-masa santai menunggu waktunya Tuhan, maka di situ kita melihat bahwa di dalam penantian Tuhan juga turut bekerja. Jadi Bapak Ibu, mari apapun yang kita hadapi, ketika Bapak Ibu meminta kesabaran pada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas masa depan kita, walau apapun ketidakpastian yang kita hadapi,
selama kita mengandalkan Tuhan dan kita bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh Tuhan di dalam masa penantian ini, yakinlah bahwa Tuhan juga akan segera menunjukkan jawaban apa yang terbaik untuk kita. Selagi kita menantikan itu dengan santai dan juga dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam kehidupan kami ini sungguh kami berupaya untuk terus menaati janji-Mu dan firman-Mu. Tolong kami, topang kami, karena terkadang kami ini seringkali banyak lepas dari pegangan hidup pedoman firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Maka Tuhan, kami orang-orang yang lemah ini, kiranya Tuhan juga boleh ingatkan kami melalui Roh Kudus yang senantiasa menghibur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sertai dan lindungi sepanjang hari ini apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang memimpin. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa.